membagikan hasil kerja kami, yaitu membuat struktur bumi, lempeng konvergen, divergen, transform. dan juga erupsi Gunung Merapi. Perkenalkan, Nama saya Agung Bowo. Nama saya Aldrin Yesna Putra Atmaja. nama saya Fisa Putri Pangastu. Nama saya Ibnu Ibrahim. sama saya Farsa Fikri. Nama saya Rinata Linda Prabowo. Bumi dan perkembangannya. 1. Karakteristik lapisan penyusun bumi. Kulit telur merupakan bagian telur yang mirip dengan bagian terluar bumi yang disebut kerak bumi. Bagian ini adalah bagian yang paling tipis. Pada lapisan inilah kita tinggal bersama keluarga kita dan lingkungan hidup di sekitar kita. Tebalnya lapisan kerak bumi adalah 5-70 km. Lapisan inti bumi terbagi atas dua macam, yaitu inti bagian luar dan inti bagian dalam. Yang kedua adalah kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan yang paling tipis. Lapisan ini terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah dan mengandung unsur seperti oksigen, silikon, besi, aluminium, kalsium, magnesium, dan juga kandungan batuan berharganya seperti emas, perak, platinum, atau karbon, berlian, dan grafit. Ada dua macam lapisan kerak bumi, yaitu letak benua yang terdapat di daratan dan kerak samudra yang merupakan dasar laut. Ketabalannya antara 30 sampai 70 km, sedangkan kerak samudra 6 sampai 11 km. Suhu pada kerak bumi bervariasi. Semakin dalam kedalamannya, maka semakin tinggi suhunya. 3. Mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. Sebenarnya, mantel bumi juga terdiri dari dua lapisan seperti inti bumi, yaitu lapisan mantel luar dan mantel bawah atau dalam. Lapisan mantel luar lebih tipis, yaitu hanya sekitar 35-410 km, sedangkan lapisan mantel dalam sepanjang 410 sampai 2.900 km. Lapisan mantel luar dan kerak bumi membentuk litosfer. Suhu pada lapisan mantel paling luar sekitar 250 derajat Celcius. Lapisan mantel berbentuk padatan terdiri dari batu-batuan silikat yang mengandung besi dan magnesium yang bersifat mudah bergerak, terutama pada lapisan mantel dalam. Hal ini disebabkan oleh suhu lebih tinggi yang mencapai 2.500 derajat Celcius, sehingga walaupun berbentuk padatan namun bersifat mudah bergerak atau plastis dikarenakan mengandung logam-logam cair. Karena banyak mengandung batuan inilah lapisan mantel lebih rapat atau bermassa jenis lebih tinggi dibandingkan kerak bumi. 4. Inti luar bumi. Berbeda dari kerak dan mantel bumi, lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat yang disebut cairan magma. Tidak ada air di sini. Cairannya terbuat dari lelehan besi dan nikel. Ketebalan lapisan ini adalah 2.900 km sampai dengan 5.100 km. Suhu di inti luar bumi berkisar antara 3.800 sampai 6.000 derajat Celcius. Inti dalam bumi. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi, yaitu antara 5.000 sampai 7.000 ketebalannya, antara 5.100 sampai 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam juga terdapat belerang, karbon dan oksigen, serta silikon dan kalium dalam jumlah sedikit. Tidak seperti inti luar yang berbentuk cairan, inti dalam memiliki bentuk padatan karena tekanan yang sangat tinggi sehingga batuan yang terdapat pada lapisan ini tetap berada dalam bentuk padat. Litosfer. Litosfer adalah bagian dari lapisan bebatuan. Litosfer juga bisa kita sebut sebagai lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini mengapung di atas cairan panas dari mantel dalam dan inti luar. Karena lempeng tektonik memiliki kerapatan atau massa jenis yang lebih kecil dibandingkan bagian mantel dalam dan inti luar bumi. Namun perlu diingat bahwa cairan yang terdapat pada lapisan inti luar bumi sangatlah pekat karena cairannya yang tidak terlihat seperti air. Karena itu, karena adanya lelehan dari logam-logam. Karena itu, lempeng bergerak sangat lambat. Lapisan mantel yang berisi cairan magma itu bisa kita sebut juga sebagai astenosfer. Lalu, litosfer juga memiliki ketebalan sekitar 100 km. Litosfer juga pecah menjadi lempeng-lempeng tektonik yang dapat bergerak sehingga menyebabkan fenomena seperti gempa bumi dan erupsi gunung berapi. Pada awalnya, bumi ini merupakan satu daratan besar yang merupakan gabungan dari seluruh benua.
Hal ini dikemukakan pertama kali oleh Alfred Wegener, ahli meteorologi dari Jerman pada tahun 1915. Ia menyebutkan satu daratan ini sebagai Pangaea, berasal dari kata Yunani yang artinya satu bumi. Beberapa sumber menyebut juga dengan Pangaea. Menurut Alfred Wegener, berjuta-juta tahun yang lalu, Pangaea terpecah untuk menjadi dua daratan besar. Daratan pertama yaitu Gondwana, yang terdiri dari Australia, Antartika, Amerika Selatan, Afrika, dan India. Daratan kedua yaitu Laurasia, yang terdiri dari Amerika Utara, Eropa, dan sebagian besar negara Asia. Kedua daratan besar ini kemudian terbagi-bagi lagi. Teori Wegener disebut sebagai teori tektonik lempeng. Pergerakan divergen atau saling menjauh. Gerakan dua lempeng yang saling menjauh disebut pergerakan divergen yang membentuk renggangan atau area kosong sehingga nantinya diisi oleh material yang naik dari lapisan di bawahnya. Akibat gerakan ini adalah terbentuknya tanggul dasar samudra, mid-oceanic ridge. Contoh lainnya adalah Laut Merah yang terbentuk dari pergerakan antara benua Afrika dengan daratan Arab. Pergerakan konvergen atau saling bertumbukan. Pergerakan konvergen adalah gerakan dua lempeng yang saling mendekati sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan. Terjadinya gerakan konvergen dapat membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Pegunungan Himalaya terbentuk dari pergerakan konvergen antara lempeng benua Hindia dan Eurasia. Palung terdalam di Filipina yang bernama Palung Mariana. Palung ini memiliki kedalaman hampir 11.000 meter. Negara kita Indonesia terletak di daerah pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. 3. Pergerakan transform atau saling berpapasan. Pergerakan transform terjadi karena adanya gesekan berlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpapasan kemudian mengalami gerakan mendatar yang disebut sesar mendatar dan memanjang. Gesekan dengan energi antara akumulasi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dengan kedalaman dangkal. Contoh fenomena pergerakan transform adalah patahan San Andreas, California, Amerika yang memiliki panjang 1.300 km. Di Indonesia juga ada contoh gerakan sesar mendatar, yaitu patahan yang sangat panjang dari Aceh sampai dengan Teluk Semangko, Lampung. Patahan ini disebut sebagai patahan Semangko yang terbentuk akibat gerakan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Gerakan ini yang membentuk pegunungan barisan di Pulau Sumatera. Ini adalah contoh pergerakan lempeng divergen. Indonesia memiliki sekitar 500 gunung berapi yang 127 diantaranya berstatus aktif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal karakternya gunung berapi agar kita bisa hidup damai berdampingan dengan gunung berapi. Kebanyakan gunung berapi terletak pada batas lempeng tektonik karena terbentuk dari pergerakan lempeng secara konvergen. Tekanan akibat tumbukan lempeng mendorong lelahan batuan magma ke atas. Magma terdapat dalam gunung berapi karena berbentuk cairan magma akan menyebar dan menembus batuan, celah-celah atau tanah di sekitarnya untuk naik ke permukaan bumi. Magma yang naik ke permukaan bumi disebut sebagai lava. Lanjut. Pada saat letusan terjadi, keluarlah lava, debu, dan awan yang sangat panas, serta gas hidrogen sulfida. Peristiwa ini disebut sebagai erupsi gunung berapi. Suhu lava tergantung pada warnanya. Lava berwarna hitam memiliki suhu kurang dari 500 derajat Celcius. Lava warna merah memiliki suhu 500 sampai 900 Celcius. Warna orange memiliki suhu 900 sampai 1000 Celcius. Lava kuning lebih panas, yaitu antara 1000 sampai 1150 Celcius, dan yang paling panas adalah lava berwarna putih dengan suhu lebih dari 1150 Celcius.